riba ya. Jadi segera lunaskan hutang ribanya ya guys. Oke, riba itu berat guys. Walaupun jumlahnya kecil ya. Dia ribanya 1 miliar dengan ribanya 100 juta juga berat, gitu. Berat banget itu. Kemudian syirik, itu dosanya berat itu. Susah itu Allah ampunkan itu ya. Segera bertaubatlah, gitu kan. Nah, kalau kebaikan yang paling bagus itu adalah amalan yang paling bagus itu kalau puasa ya puasa Daud, kalau sholat ya sholat tasbih, gitu kan. Dan kemudian ungkapan baik dari mulut-mulut orang yang beriman, artinya dakwah. Ya dakwah itu adalah pahala yang paling besar selagi dia ikhlas karena Allah. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Makanya tidak semua ustadz akan masuk surga. Tidak semua kami akan masuk surga. Jika kami dakwahnya untuk validasi, ingin dipuji, kami masuk neraka juga. Tapi ketika betul-betul niat karena Allah, baru masuk surga. Karena kan pahalanya besar itu. Ya, sebanyak apa orang mengamalkan, sebanyak itu kami juga dapat pahala kan. Tapi kalau kami ikhlas, kalau kami ridho, ya, siapa yang tahu kami ikhlas atau kami ridho? Hanya Allah yang tahu. Nah, itu dia guys. Jadi itu dia amalan-amalan yang paling ringan dan paling berat. Jadi pemberat amal ya untuk kita masuk surga, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, hafalan 10 Al-Kahfi dibaca berapa kali? 1 kali cukup di hari Jumat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kredit mobil itu riba mbak ya. Kredit mobil itu riba ya. Mungkin saya berbaik sangka bahwa kemarin itu bukan karena apa-apa ya. Teman-teman riba bukan karena teman-teman nggak tahu ya. Bukan karena teman-teman pengen riba ya. Tapi karena nggak tahu aja kalau itu riba. Oke? Gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, lifestyle cash, mau beli mobil mahal cash boleh, mau beli rumah mahal cash boleh. Jadi jangan pakai riba ya. Walaupun kita nih kalau beli mobil cash kita nggak dihargai guys. Ya, kecuali merek-merek mobil tertentu ya. Oke, karena untungnya kecil. Oke, kalau kredit ya untung besar. Gitu ya. Oke, beneran dulu belum tahu sebelum kenal Ustazah. Oke, enggak ada masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau dosa udah diampuni tidak dihisap lagi. Kalau dosa udah diampuni tidak dihisap lagi ya. Makanya kalau sakit itu sabar, menggugurkan dosa ya. Makanya kalau seandainya kita itu berwudu yang sempurna, menggugurkan dosa ya. Makanya kalau kita sujud itu benar-benar menggugurkan dosa setiap sujud ya. Karena kalau dosa kita berguguran kan sisa kuburnya berkurang ya. Kalau sisa kuburnya berkurang, hari perhitungannya berkurang ya kan. Kalau hari perhitungannya berkurang, masuk surganya, masuk nerakanya cuman sebentar, nanti baru masuk ke dalam surga ya kan. Nah kayak gitu ya guys. Dunia ini udah Allah atur. Yang jelas kita berusaha mencarinya. Yang paling berat itu adalah mengusahakan bagaimana mati dalam keadaan baik. Minimal siksa kuburnya berkurang gitu loh guys. Oke ya. Oke gitu ya. Saham, kenapa saham? Saham gak ada masalah selagi emitennya tidak melanggar syariat ya. Kok jilbabku miring-miring ya guys? Aman ya guys? Numpang ngaca dulu guys. Udah lurus. Udah lurus guys. Nah gitu guys. Jangan serius sekali habis cerita mati soalnya nih. Kacau nih urusan nih. Ustazah, oke. Tidak bisakah kredit mobil? Tidak bisa guys ya. Kredit mobil tidak bisa ya. Kecuali kreditnya berjangka. Mobil itu cash aja. Lifestyle cash gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, syirik itu apa? Syirik itu menyembah bulan, menyembah matahari. Kayak gitu kan syirik guys. Tunggu dulu, aku kedodoran nih. Syirik itu kayak menyembah bulan, menyembah matahari, kayak gitu guys ya. Itu dia syirik ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bolehkah sholat zuhur dan asar dijamak karena alasan pekerjaan yang sangat rumit? Jangan. Jamak itu hanya kalau boleh dilakukan kalau kita dalam perjalanan ya. Tapi kalau seandainya kita jamaknya itu berada di saat pekerjaan kita sulit, jangan dilakukan ya Mbak. Aku sering bilang bahwa manusia ini tidak sibuk. Kita kalau nggak sholat itu bukan kita sibuk, tapi karena Allah bukan prioritas kita. Teman-teman sesibuk apa sih? Oke, palingan kerja maksimal 10 jam setiap hari. Kalau kerja di atas 10 jam setiap hari itu udah nggak balance hidupnya.
Iya kan? Jadi kalau kita itu sibuk dan gak sholat gitu ya, itu bukan karena kita sibuk, tapi Allah bukan prioritas kita. Ya contoh, teman-teman sayang sama suami, sayang sama anak, yang dia tidak ada waktu buat teman-teman. Oke? Dia tidak ada waktu buat teman-teman. Aku sampaikan mereka bukan sibuk, tapi kita bukan prioritasnya dia. Sesibuk apapun dia, kalau kita prioritasnya dia, dia akan tetap ada buat kita. Siapapun orang yang gak ada waktu buat kita, lalu kemudian dia tidak pernah menyediakan waktu buat kita, dia bukan sibuk, tapi kita bukan prioritasnya dia. Dengan Allah juga kayak gitu, bahwa ketika kita tidak sholat, tidak puasa, tidak qodho, kita bukan sibuk, tapi Allah bukan prioritas kita. Bagaimana mungkin kita diprioritaskan oleh Allah sementara Allah bukan prioritas kita? Hati-hati, semoga kita ke depan bisa lebih baik. Ustazah, oke, janda tidak menikah lagi dijamin masuk surga enggak? Enggak. Kalau janda tidak menikah dijamin masuk surga, semua janda aku tidak usahkan nikah. Ustazah, saya janda, saya nikah enggak usah. Kenapa? Biar dijamin masuk surga. Aku buat videonya setiap hari. Wahai para janda-janda, tidak usah menikah lagi biar antum masuk surga. Enggak ada gitu, enggak ada ceritanya dan janda jombloan, jomblowati dengan surga, ada ceritanya kawan. Oke? Gitu ya. Oke. Dah. Apa pula? Saya janda katanya. Oke ya guys. Oke Ustazah, kalau pinjam uang di bank itu riba ya. Kalau pinjam uang di bank itu adalah riba ya. Oke ya. Ustazah, Ustazah, hasad itu apa? Hasad itu dia kayak Oreo gitu. Canda ya teman-teman ya. Hasad itu adalah perasaan iri dengan kelebihan orang lain. Dan ingat, walikulli ni'matin mahsud. Ya, setiap ada nikmat akan ada orang-orang yang hasad. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat akan ada orang-orang yang hasad ya, teman-teman ya. Makanya kalau kita punya kelebihan ya, kalau kita punya suatu kelebihan gitu ya, maka jangan suka tampak-tampakkan ke orang, jangan flexing, jangan pamer gitu ya. Nah, karena itu akan membuat orang iri. Kalau orang iri, dia nggak ngerti ilmunya, dia akan menjatuhkan kita teman-teman ya. Dia akan menjatuhkan kita. Nah, ini hati-hati ya guys. Hati-hati ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah. Oke. Contoh sifat iri apa aja Zah? Ya kita iri dengan kelebihan orang. Orang itu beli AC, kita yang kedinginan menggigil kita. Padahal rumah kita nggak ada AC. Dia beli kompor, kita yang kepanasan. Ya berpeluh kita. Padahal rumah kita nggak ada kompor, gitu kan? Nah seperti itu ya guys. Nah itu adalah orang yang iri. Nah jadi ini oke gitu ya. Ustazah, kalau habis duha boleh nggak sholat taubat? Boleh. Habis duha sholat taubat boleh ya. Ustazah, apa benar kalau istri umroh harus sama suaminya? Tidak. Selagi suaminya mengizinkan dan ada mahram di sana, hukumnya nggak masalah. Selagi suaminya mengizinkan dan ada mahramnya gitu ya. Ustazah, kalau kita iri dalam hal kebaikan termasuk hasad nggak? Nggak. Kalau iri dalam kebaikan itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan ya. Ustazah, kalau berkurban katanya kelak dibuat kendaraan Siratal Mustaqim, betul. Jembatan Siratal Mustaqim lebih tipis daripada batang rambut, bentuknya berkelok-kelok, setiap kelokan ada malaikat yang siap menendang kita masuk neraka. Oke ya, ibuku sakit, kalau sholat boleh nggak? Apa harus menghadap kiblat? Sholat harus menghadap kiblat, ya. Nah, sholat itu harus menghadap kiblat, ya. Nah, jadi kalau sholatnya baring kayak gini, ya. Nggak ada apa-apa di sini guys, lagi bersih mejaku ini. Aku mau nyontohkan sholat baring. Tumben bersih mejaku nih guys, sekali seabad.
Sepalingan ntar lagi berserak lagi ya. Nah ini ya guys, nah ini pura-puranya adalah manusia ya. Nah ini kepalanya, ini kakinya ya. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi sholat dalam keadaan baring, kalau mau baring miring ke kanan kayak gini ya. Nah gitu ya, dadanya yang ke kiblat. Nanti pakai gerakan jari aja. Gerakan jari aja setiap takbir, lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh setiap takbir teman-teman boleh baca surat dalam sholat atau telentang ya. Nah kakinya ke kiblat, kepalanya dinaikin ya, wajahnya menghadap kiblat ya. Ustazah, kalau sholat taubat kira-kira jam berapa? Sholat taubat itu bisa siang dan malam, nggak masalah ya. Bisa siang, bisa malam ya, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau tidak punya anak, nanti dapat doa dari mana? Ya, banyak mbak. Dapat doa dari orang-orang soleh, teman-teman seiman, kaum muslimin muslimat. Kita bisa masuk surga dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan kebaikan kita. Tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, ilmu, harta, kerahkan semuanya untuk surga ya. Ustazah, kalau baca Al-Quran di depan jenazah boleh, nggak ada masalah. Asal jangan diajak ngobrol aja jemaah tuh. Nanti dia bilang, terus gue harus bilang wow gitu. Nah yang penting jangan diajak ngobrol aja jenazah itu. Cepat kali kau pergi. Nanti jauh-jauh lah, suka-suka akulah tadi nanti. Jangan ngobrol-ngobrol sama jenazah guys. Jangan ngobrol-ngobrol sama jenazah. Jangan asli dipoto-foto terus jenazahnya. Ya ini takziah sih, moto aja terus ya. Ya, jadi nggak boleh ya teman-teman asik moto aja terus. Selfie pula dengan jenazah, senyum pula dia, nanti kacau urusan. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat duha baca Ar-Rahman dan Al-Kahfi di hari Jumat? Bisa. Tapi Ar-Rahman itu bagusnya dibaca habis zuhur ya, teman-teman ya, habis zuhur ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, apa pula panggil-panggil? Riba gak ada batasan. 1.000, 2.000 perak itu tetap riba. 1.000, 2.000 perak itu tetap riba ya guys. Ustazah, oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kita berdoa tidak boleh meminta. Tidak boleh meminta doanya, bersyukur aja lah. Siapa yang ngomong kayak gitu? Nggak boleh. Siapa ngomong kayak gitu, geng? Kalau berdoa nggak usah minta, bersyukur aja lah. Nggak ada benar itu. Teman-teman, doa itu justru sesuatu yang paling baik gitu ya. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku akan aku jawab. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku akan aku jawab ya. Nah, jadi tetaplah berdoa ya. Bahkan orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Yang tidak berdoa itu adalah orang-orang yang sombong ya kan. Nah, gitu kan. Nah gitu ya guys. Ustazah, oke, apa simpan pinjam termasuk riba? Tergantung mbak. Kalau ada ribanya ya riba, harus dilihat dulu instrumennya ya. Ustazah, oke. Ya, a'udzubika min jahdil bala, untuk Mbak Yumna dan kawan-kawan yang ada di Sumatera Barat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Zakat ke mertua boleh tidak? Tidak. Mertua itu tanggung jawab kita secara syariat ya. Mertua itu tanggung jawab kita secara syariat ya. Ustazah, oke. Sholat duha 4 rakaat boleh nggak? Boleh. 4 rakaat 1 kali salam boleh. Ya, 4 rakaat 2 kali salam juga boleh. Bebas ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, ya ini dia ya, doa terhindar dari bala ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala ya. Guys, apakah nge-lag teman-teman? Apakah nge-lag? Apakah nge-lag atau aman teman-teman? Oke, aman ya. Oke. Ustazah, aku mau beli madu keputihan untuk istriku. Masya Allah.